Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, materi kita hari ini kita masih belajar tentang Kain dan Habel. Silakan anak-anak perhatikan penjelasan ibu. Dan anak-anak silakan buka buku LKS halaman 21 dan 22. Nah, di situ ada Kain dan Habel. Kain adalah anak sulung. Ia bekerja sebagai petani. Nah, Kain dan Habel ini adalah anak dari Adam dan Hawa ya, anak-anak. Terus Habel, adik Kain, sebagai pengembala domba. Mereka sama-sama mempersembahkan kurban bakaran. Persembahan Kain adalah hasil panen yang berupa buah dan sayuran, tapi yang sudah busuk. Nah, Kain ini memberikan persembahan yang sudah busuk atau persembahannya yang jelek untuk Tuhan yang Kain berikan. Hal seperti itu tidak boleh ya dilakukan karena tidak bagus, tidak baik juga. Terus, persembahan Habel adalah domba jantan yang gemuk, sehat dan umurnya kurang dari 1 tahun. Habel memberi yang terbaik bagi Tuhan. Habel mempersembahkan kurban dengan hati yang tulus, sehingga kurban tersebut diterima oleh Tuhan. Nah, di sini ada perbedaan ya anak-anak antara persembahan Habel dan Kain. Sedangkan Kain itu dia memberikan yang jelek untuk Tuhan. Terus persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Kain merasa iri terhadap adiknya karena kurbannya tidak diterima oleh Allah, sehingga ia membunuh adiknya. 3 kali ya Kain sampai dia membunuh adiknya sendiri. Tidak boleh ya itu dilakukan karena sangat melanggar perintah Allah. Terus Kain mendapat hukuman dari Tuhan. Sekarang ia menjadi pengembara dan tanah yang dikerjakannya tidak membuahkan hasil. Nah, itu hukuman yang didapatkan oleh Kain ya, karena dia membunuh adiknya sendiri, terus dia mendapat hukuman dari Allah. Hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Kain. Dahi Kain diberi tanda supaya ia tidak dibunuh oleh siapapun. Habel adalah manusia yang pertama kali mengalami kematian atau mengalami mati. Nah, akibat iri hati antara lain timbul niat jahat, timbul rasa permusuhan, terus hati tidak senang seperti Kain tadi ya, karena dia iri hati melihat persembahan adiknya diterima oleh Allah, jadi timbullah niat jahat dia untuk dia membunuh adiknya sendiri. Terus dia tidak senang juga karena melihat persembahan adiknya diterima oleh Allah. Terus perbuatan seperti itu tidak boleh kita lakukan ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi. Kita harus meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan, yaitu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi ada kesempatan untuk menyerahkan persembahan bagi Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, misalnya nih kalau kita ikut ibadah di gereja atau misa di gereja, anak-anak akan diberikan kantong kolekte dan di situ anak-anak bisa menyerahkan
persembahan untuk Tuhan. Nah, tapi bukan musim sekarang ya, karena musim sekarang kan musim virus corona. Jadi tunggu sudah bebas dari virus corona baru anak-anak boleh ikut misa di gereja. Nah, dalam perayaan Ekaristi ada kesempatan untuk menyerahkan persembahan bagi Tuhan yang berupa uang kolekte. Misalnya anak-anak dikasih uang jajan oleh orang tua, terus anak-anak sisihkan untuk memberikan persembahan di uang kolekte tadi. Uang kolekte dipersembahkan untuk Tuhan dan sesama yang miskin, ya. Terus uang kolekte kita ambil dari sebagian uang jajan atau belanja kita. Nah, sebagian uang jajan anak-anak sisihkan misalnya, terus uang belanja anak-anak juga. Misalnya kayak gitu. Anak-anak bisa sisihkan untuk memberikan persembahan atau uang kolekte tadi. Terus bila kita memberi kepada Tuhan atau sesama, ini sesama ya anak-anak, bukan sesame. Sesama, berilah dengan senang hati. Supaya apa? Supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan. Terus Tuhan akan memberi rezeki yang lebih banyak bila kita rajin berbagi kepada sesama dengan senang hati. Nah, Tuhan akan membalas kebaikan kita. Sekian penjelasan dari Ibu. Nah, semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak. Terus demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih.